Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan Bu Fatimah di pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita sudah masuk ke materi Asmaul Husna di pelajaran 7. Hari ini Ibu akan menjelaskan Asmaul Husna, Al-Ghafur, dan juga Al-Afu. Tujuan dari pembelajaran ini agar kita dapat meyakini bahwa Allah memiliki sifat Al-Ghafur dan juga Al-Afu, dan kita dapat memahami serta berperilaku positif sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Ghafur, dan juga Al-Afu. Al-Ghafur artinya yang maha pengampun. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengampuni dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Jika manusia tersebut benar-benar memohon ampun, kemudian bertaubat, dan juga bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luas. Allah membukakan pintu ampunan bagi hambanya yang mau memohon ampun. Oleh karena itu, jangan sia-siakan pengampunan Allah dengan kesenangan duniawi. Allah akan mengampuni semua dosa manusia, tetapi ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu dosa syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu. Jadi syirik itu ketika kalian mempercayai bahwa ada Tuhan selain Allah. Kalian itu berpikir bahwa Tuhan itu tidak hanya satu. Dan juga kalian percaya bahwa Tuhan itu ada berbagai macam bentuk, misalnya ada matahari, bulan, bintang. Nah, ketika seseorang sudah mempercayai hal tersebut, berarti dia sudah masuk kategori musyrik atau melakukan perbuatan syirik yang dimana dosa syirik itu tidak diampuni. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirillah. Innallaha kana ghafurar rahima. Yang artinya, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam Al-Quran, kata Ghafur muncul sebanyak 91 kali. Asma Allah ini bersanding dengan sifat Ar-Rahim, Al-Aziz, Asy-Syakur, dan sifat-sifat lainnya. Manusia kadang bersifat zolim, tetapi Allah bersifat Maha Pengampun. Maka dari itu, kita tidak boleh merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni, bahwa Allah tidak akan memaafkan. Jauhkan dari perasaan tersebut. Karena selagi kita mau bertaubat, insya Allah, Allah akan menerima taubat kita, akan mengampuni dosa dan juga kesalahan kita. Orang yang banyak berzikir dengan membaca Al-Ghafur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan dari hal yang menakutkan. Membaca istighfar dan juga Al-Ghafur sebanyak 7.000 kali setiap waktu dengan ikhlas, insya Allah doa-doa kita semua akan terkabul. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Afu, yang artinya yang Maha Pemaaf. Dialah Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Siapa yang banyak membaca Ya Afu setiap hari,
boleh siang ataupun malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan memaafkan kesalahannya. Allah menghapus dosa-dosa dan mengabaikan tindakan durhaka kita. Nah, makna dari Al-Afu ini mirip dengan Al-Ghafur. Tetapi nama Al-Afu lebih banyak menyatakan perasaan daripada Al-Ghafur. Hal ini karena Maha Pengampun atau Al-Ghafur mengandung arti menutupi atau menyembunyikan, sedangkan Maha Pemaaf Al-Afu menunjukkan penghapusan dan menghapus itu lebih utama dibanding menyembunyikan. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Nah, kata Ghafur dan juga kata Afu ini seringkali bergandengan. Kita dapat meneladani sifat ini bila kita adalah orang yang memaafkan kepada siapapun yang berbuat salah. Sebagai gantinya, dia malah berbuat baik kepada orang yang merugikannya. Karena dia melihat Allah Azza wa Jalla berbuat baik di dunia terhadap mereka yang durhaka dan juga kafir, bukannya segera menghukum mereka. Jadi ketika kita ingin dimaafkan oleh Tuhan kita, ingin dimaafkan oleh Allah, mulailah dari diri kita sendiri, berusaha untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada diri kita, yang telah menghina ataupun mengejek, bahkan memfitnah. Kita mencoba maafkan mereka walaupun memang sulit, tapi kita sudah ikhlas bisa memaafkan. Nah, di sanalah ampunan Allah, maaf Allah kepada kita lebih besar, lebih luas. Maka dari itu, yuk sama-sama kita mulai membenahi diri kita untuk bisa memaafkan orang lain, bahkan ketika orang tersebut tidak meminta maaf kepada kita. Karena dengan hal tersebut, insya Allah, rahmat Allah pun akan selalu di sekeliling kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan senang memaafkan. Barang siapa yang memberi maaf ketika dia mampu membalas, niscaya Allah akan mengampuni dia saat kesukaran. Tiadalah orang yang memberi ampun terhadap kezoliman karena mengharapkan keridhaan Allah, melainkan Allah akan menambah kemuliaan kepadanya di hari pembalasan. Nah, ini sudah ada sabda dari Rasul kita, berarti sangat dianjurkan sekali agar umatnya, manusia pengikut Nabi, untuk tidak membalas orang yang sudah berlaku kasar, berlaku jahat kepada kita. Karena manusia terkuat adalah manusia yang bisa menahan ketika dia mampu membalas. Contohnya nih, ada orang yang mengejek kamu, misalkan kamu itu pendek. Kita sebagai orang yang diejek sebenarnya mampu untuk membalas dengan perkataan, ataupun mungkin kita bisa membalas dengan perbuatan. Tetapi ketika kita tidak membalasnya, malah kita mengikhlaskan, memaafkan, nah, di sanalah Allah akan menambahkan kemuliaan kepada kita di dunia dan juga di hari pembalasan kelak.
Agar lebih mudah memahami apa sih bedanya Al-Ghafur dan juga Al-Afu, Ibu jelaskan. Pada dasarnya semua nama Allah itu sangat baik. Tapi Al-Afu memiliki makna lebih dalam dari Al-Ghafur. Karena Al-Ghafur ini ampunan dosa, sebuah ampunan. Namun dosa tersebut masih ada, catatannya masih terlihat. Memang dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan juga di akhirat nanti. Sehingga Allah tidak akan menyiksa seseorang dengan dosa tersebut. Tetapi Allah bisa memperlihatkan dosa tersebut kepada si pelakunya, si pembuat dosanya, untuk diperlihatkan bahwa dia pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Adapun al-afu atau maaf, maka dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut dianggap tidak ada, bahkan dianggap tidak pernah melakukan kesalahan tersebut atau dosa tersebut, karena dosa itu dihilangkan, dihapuskan sehingga tidak meninggalkan bekas. Perbedaan keduanya terlihat jelas dalam sebuah hadis. Untuk yang pertama, hadis tentang datangnya seorang hamba pada hari kiamat, lalu Allah berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, mendekatlah." Maka hamba tadi mendekat, lalu Allah menurunkan tabir penutup di atasnya dan bertanya kepada hamba tersebut, "Apakah kamu ingat dosa ini dan dosa itu?" Sambil Allah menunjukkan bahwa bekas dosa tersebut masih ada di dalam catatan amal. Lalu hamba tadi menjawab, "Ya Tuhanku, hamba masih ingat." Nah, kemudian Allah berfirman kepadanya, "Aku telah tutupi dosa itu di atasmu di dunia, dan hari ini aku beri ampunan atas dosa itu untukmu." Nah, ini adalah maghfirah atau arti dari al-ghafur. Sedangkan al-afu, maka Allah akan berfirman pada hari kiamat kepada seseorang yang telah dimaafkannya, "Wahai fulan, sesungguhnya aku telah ridho kepadamu karena perbuatanmu di dunia. Aku telah ridho kepadamu dan memaafkanmu. Maka pergilah dan masuklah ke dalam surga." Nah, jadi seakan-akan dosa tersebut itu sudah hilang, tidak ada bekasnya. Tanpa dihisap langsung dipersilakan untuk masuk ke surga. Dalam Al-Quran, kata al-afu ini muncul 5 kali, dan semuanya merupakan sifat Allah. Orang yang berzikir dengan nama al-afu akan dihindarkan dari dosa dan akan mempunyai budi pekerti yang luhur. Untuk itu, berdoalah dengan Asmaul Husna al-afu. Ya afu fa'fu anna khotoyana. Ya, artinya, ya Tuhan yang maha memaafkan, maafkanlah semua kesalahan kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian materi hari ini. Semoga kita dapat mengamalkan dengan perilaku positif sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Ghafur, dan juga Al-Afu. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, boleh kalian tanya ke wali kelas kalian masing-masing atau tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.